Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ummi Habibah, bisa dipanggil Bu Ummi, mahasiswi PKL dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan menemani Pak Rusdi dalam mengisi mata pelajaran fikih kelas 8. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah yuzaki tazkiyatan, yang artinya suci, bertambah, dan tumbuh atau berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, hukum zakat. Melaksanakan zakat hukumnya wajib atau fardu ain untuk seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaannya, fakir adalah ia yang membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaannya, ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Yang ketiga, amil, yaitu orang, lembaga, atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, balik, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, amanah, serta memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima, riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, gharim. Gharim yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya, di mana utang tersebut bukan utang untuk sesuatu yang maksiat. Yang kedelapan yaitu sabilillah, yaitu seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.
orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Golongan orang kaya diharamkan menerima zakat atau memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya jika dia berkeluarga, karena dia bukan golongan fakir miskin yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang berfisik kuat dan atau masih bisa mencari rezeki. Orang yang berfisik kuat dan punya profesi atau penghasilan yang mencukupinya untuk keluarganya. Jika dia berkeluarga, pada hakikatnya dia termasuk kaya. Oleh karena itu, zakat haram baginya untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya jika dia berkeluarga. Oleh karena itu, dia tidak termasuk golongan fakir miskin yang membutuhkan. Yang ketiga, budak. Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi kebutuhannya, karena nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab tuan atau pemiliknya. Yang keempat, non-muslim atau orang kafir. Orang kafir tidak boleh diberi zakat, akan tetapi dikecualikan orang kafir yang diberi zakat itu sebagai mu'alaf. Yang kelima, orang yang memiliki ikatan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, orang yang ditanggung kehidupannya oleh orang lain. Orang yang telah tercukupi nafkahnya oleh pihak yang bertanggung jawab menafkahinya tidak berhak diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena kebutuhannya telah tercukupi dengan nafkah itu. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa japri lewat WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.